Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini bersama saya Tessa Nurabni. Dalam video ini, kita akan membahas manajemen pendidikan nonformal dan manajemen pendidikan anak usia dini. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa itu pendidikan nonformal dan PAUD. Pendidikan nonformal dan PAUD merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang membantu perkembangan anak dan masyarakat. PAUD menjadi pondasi penting bagi perkembangan anak secara holistik, baik fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Sedangkan pendidikan nonformal mengisi kebutuhan belajar yang fleksibel dan terjangkau bagi masyarakat luas. Baiklah, yang pertama kita akan membahas pengertian pendidikan nonformal. Manajemen pendidikan nonformal merujuk pada proses yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum formal. Pendidikan nonformal meliputi berbagai bentuk pembelajaran yang berlangsung di luar sistem pendidikan resmi, memberikan fleksibilitas dalam metode pengajaran dan materi yang diajarkan. Adapun contoh-contoh pendidikan nonformal meliputi yang pertama yaitu kursus bahasa, program yang menawarkan pelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau bahasa lainnya untuk berbagai usia. Kursus ini dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta, dari pemula hingga mahir. Yang kedua, pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan penggunaan komputer. Pelatihan ini seringkali dirancang agar peserta dapat langsung mempraktikkan keterampilan yang dipelajari. Yang ketiga, kegiatan komunitas, kelas seni, olahraga, atau keterampilan lainnya yang diadakan oleh organisasi masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pendidikan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota komunitas. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan nonformal sangat beragam, antara lain yang pertama meningkatkan aksesibilitas, memberikan kesempatan belajar bagi individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal, seperti orang dewasa yang bekerja atau anak-anak yang tidak terdaftar di sekolah. Yang kedua, pengembangan keterampilan, meningkatkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga peserta dapat lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang ketiga, pemberdayaan komunitas, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses belajar mengajar yang dapat meningkatkan kesadaran sosial dan solidaritas komunitas. Selanjutnya kita akan membahas pengertian manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD. Manajemen pendidikan anak usia dini adalah proses pengelolaan program pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak berusia dari 0 hingga 6 tahun. PAUD ini berfokus pada pengembangan potensi anak secara holistik dengan memperhatikan berbagai aspek seperti fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Adapun contoh program PAUD yaitu yang pertama, Taman Kanak-kanak, lembaga pendidikan yang menyediakan pembelajaran bagi anak usia 4 hingga 6 tahun, menekankan pengembangan keterampilan dasar, interaksi sosial, dan kreativitas. Yang kedua, kelompok bermain, program yang dirancang untuk anak usia 2 hingga 4 tahun dengan fokus pada permainan edukatif yang mendukung perkembangan kognitif dan motorik anak. Yang ketiga, pendidikan berbasis keluarga, inisiatif yang melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran anak di rumah, membantu orang tua memahami cara mendukung perkembangan anak melalui aktivitas sehari-hari. Adapun tujuan dari manajemen pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan karakter,
membentuk karakter positif dan nilai-nilai moral anak sejak dini, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, stimulasi perkembangan, menyediakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan fisik dan mental anak, termasuk simulasi sensorik, motorik, dan sosial. Yang ketiga, persiapan sekolah dasar, mempersiapkan anak untuk transisi ke pendidikan formal dengan memberikan keterampilan dasar yang diperlukan, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Baiklah, cukup sekian pembahasan terkait dengan manajemen pendidikan nonformal dan pendidikan anak usia dini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.